Search my heart and search my soul. Shalom guys, apa kabar kalian? Gue berharap kalian kabarnya luar biasa dan selalu baik. Gimana kalian seminggu ini? Apakah ada yang liburnya ditambahin? Kayak gue libur gue ditambahin dari sekolah. Jadi ya self karantina makin panjang. Oke, tapi kita juga harus di sisi lain kita juga harus bersyukur sama Tuhan teman-teman. Karena self quarantine ini kita juga punya waktu buat quality time sama keluarga dan terlebih lagi sama Tuhan. Jadi nggak ada alasan tuh untuk nggak saat teduh ya kan. Oke. Teman-teman, gue cuma mau kasih tips di sini dua. Di saat-saat kayak gini yang kita harus lakuin cuma bersyukur dan yang satu lagi berserah sama Tuhan. Karena kita nggak bisa apa-apa sama Tuhan tanpa Tuhan. Oke, yuk teman-teman. Gue mau ngajak kita untuk saat teduh sejenak yuk. Di saat ini kita harus memuji Tuhan ya teman-teman. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Teman-teman sendiri kata Yesus. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah di atas segalanya. Kita naikin penyembah kita. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumberku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau. Yesus, padamu ku
Tiada yang lain seperti Tuhan, Kau yang layak untuk ditinggikan. Yesus, Kau Bapa-Ku, segala puja, segala hormat kami tinggikan kepadamu. Yesus, Pencipta langit dan bumi, Pencipta alam semesta, tiada yang dapat meninggikan Engkau, mengalahkanmu. Kasih Tuhan dapat melebihi kebesaran-Mu. There is no one else like You. There is no one else like You, God. There is no one else like You, Jesus. The only one I see, the only one I feel. Yesus, ku percaya kepadamu, percaya perbuatanmu ajaib atas hidup kami, atas bangsa kami. Ayo teman-teman, ini waktu untuk kita dengan jangan sia-siain momen ini. Jesus, the center of my life. You are the center of my life, Lord. Worship You, worship You. This is will, Lord. Ini kami Tuhan, anak-anakmu. Kami bawa generasi ini ke tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih. I believe in my Father. You are my Father, Alpha and Omega. Jesus, worship You, Holy Lord. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, Dia di atas segalanya.
Yuk teman-teman, kita mau berdoa buat presiden kita. Mari Tuhan Roh Kudus, untuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk presiden terbaik yang Kau berikan Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan Yesus dukung doa untuk Pak Jokowi sekarang. Tuhan, kami arahkan tangan kami untuk Pak Jokowi. Tuhan, Kau tahu sekarang beliau sedang dalam masa duka, masa yang berat. Tuhan, beliau harus kehilangan ibunya, dan beliau harus mengurusi negara ini untuk perkara corona. Tuhan, berikan kesehatan. Tuhan, berikan hati yang gembira, damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal. Tuhan, temui Tuhan jamah hati Pak Jokowi. Tuhan, di dalam nama Yesus, berikan kesehatan yang sempurna. Tuhan, berikan kewibawaan ilahi, berikan hikmat marifat yang daripadamu, supaya beliau bisa menyelesaikan perkara corona ini atas bangsa kami. Tuhan, terima kasih buat pemerintahan yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami percaya semua pemerintahan ada dalam tangan Tuhan, dalam kontrol Tuhan. Tidak boleh semuanya tidak boleh ada yang terjadi di luar kontrol Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua pemerintahannya dan semua jajarannya, semua pemerintahan di kota-kota di 34 provinsi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya doa kami ini dengan sepakat dengan Tuhan Yesus sehati di hadapan Tuhan. Besar kuasanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kami mau berdoa untuk tenaga medis di Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan Kau lindungi, Kau beri pengharapan, Kau beri semangat Tuhan, untuk mengobati orang-orang terkena. Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam namamu, kami percaya Tuhan, dokter-dokter yang mengobati itu memiliki semangat untuk mengobati Tuhan, di dalam namamu, Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap gereja yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kau yang melindungi setiap gereja yang ada ya Tuhan. Kau yang mensertai setiap gereja yang ada Tuhan di Indonesia ini. Kau yang memberikan perlindungan juga. Kau yang turunkan kuasa-Mu Tuhan. Kau juga kami berdoa juga untuk setiap jemaat di setiap gereja Indonesia Bapa. Kau berikan penyertaan-Mu kepada mereka. Kau juga sertai mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada setiap gereja di Indonesia Tuhan. Engkau yang memberikan perlindungan kepada setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dalam kuasa-Mu, dalam nama-Mu kami telah selesai mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Sekarang kami berdoa Tuhan buat pemimpin kami ya Tuhan, Pak Niko, Pak Yongki, Mas Steven, Bang David, Karibka ya Tuhan. Kau berkati keluarga mereka ya Tuhan, kesehatan mereka ya Tuhan, visi misi-Mu turun atas mereka ya Tuhan. Biarlah di 2020 apa yang Kau inginkan Kau sampaikan lewat mereka ya Tuhan. Tuhan, di kondisi sekarang, bila ada kecemasan, kekhawatiran di antara mereka ya Tuhan, Engkau kuatkan mereka ya Tuhan. Tuhan, Kau berikan mereka hikmat seperti Salomo ya Tuhan. Sofia Allah turun atas mereka ya Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, mereka bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Dan sekarang kami mau berdoa untuk sisi Tuhan, kami mau berdoa untuk pengajarnya Tuhan, untuk jemaatnya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, dan Engkau memberikan kami perlindungan Tuhan. Kau tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang lagi sakit Tuhan, kiranya Engkau berikan mereka kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, agar kami semua setiap harinya semakin dekat lagi pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Shalom semuanya, happy Sunday. It's been really long time kita nggak ketemu, dan ketemu cuma by online gini. Dan di masa karantina seperti ini, aku mau cerita sedikit kalau live report dari rumahku. Aku bersyukur sih ya, mulai menikmati karantina dan akhirnya bisa keliling-keliling lagi. Khususnya bisa keliling antara kamarku ke dapur sama kamarku ke toilet. Dan lucunya adalah aku ngerasa dari kamarku ke dapur sama dari kamarku ke toilet kok rasanya jauh banget ya, kayak macam berangkat ke sekolah atau berangkat ke kantor gitu rasanya. Padahal di rumah aja. Mungkin the power of rebahan ini tuh udah terlalu kuat kayaknya. So I can lie, I miss you guys so much. Like I said before, it's been a really long time. Sedih pastinya nggak bisa ketemu secara langsung ya, seperti kita biasa di ruangan JC.
cuma bisa ketemunya by layar ke layar seperti ini. Tapi teman-teman, kalau kita lihat lagi apa yang lagi kita lakukan saat ini dengan kamu di rumah aja, kita tahu bahwa itu buat kebaikan kita semua. Kapan lagi coba kita rebahan tapi bisa ngebawa dampak yang besar, which is perubahan yang besar. Kaum rebahan membawa perubahan. Gak kerasa kita udah masuk di bulan April, teman-teman. Nah, kita udah sampai lupa ya bahkan ini hari apa. Nanti teman-teman boleh share ya di komen di bawah apa aja sih yang kalian udah alamin selama di rumah aja. Hashtag udah lupa hari kah, udah lupa nama kah. Aku harap tapi kalian baik-baik aja. So gak kerasa udah masuk di bulan April. Dan di bulan ini kita punya tema yang cukup unik, teman-teman. Jadi setiap bulan itu JC punya tema yang memang dapat dari visi dari Tuhan sendiri, dan kita percaya bahwa itu yang lagi jadi kebutuhan kita. Nah, temanya di bulan April ini adalah gratitude. Oke, apaan tuh Kak gratitude? Gratitude itu adalah suatu ekspresi rasa syukur kita, tapi yang bener-bener rasa syukur tuh yang sampai kayak bener-bener really big, yang kayak besar banget gitu. Nggak cuma sekedar thank you, tapi ini bener-bener yang really thankful gitu, suatu ekspresi. Dan di kata lain adalah ini adalah sikap hati seseorang. Oke, gratitude. Ketika kita percaya bahwa kita harus selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Dan kita harus memberikan rasa syukur kita yang paling terbaik buat Tuhan apapun keadaannya. So our gratitude itu ngomongin tentang sikap hati kita apapun kondisi. Bahkan di saat seperti ini kita harus punya sikap hati bahwasannya Tuhan gak apa-apa. Oke, terserah dirimu mau ngapain, tapi aku bersyukur buat hari ini aku bisa ada bersama keluargaku dan masih bisa makan. Dan apa yang kalian masih bisa syukurin, karena kita percaya di dalam suatu permasalahan atau di dalam hari keseharian kita pun pasti ada yang bisa kita syukurin. Amin. Udah bersyukur belum hari ini? Kalau belum, ambil waktu bersyukur sama Tuhan, bilang terima kasih Tuhan buat keadaanku saat ini. Teman-teman, tapi saat untuk mengawali masuk di bulan April, aku mau share sedikit di hari ini pesan firman Tuhan, share something sweet, simple yang memang Tuhan lagi ingatin buat aku pribadi, dan ini jadi rema. Dan ketika Tuhan ngingetin sesuatu biasanya ke aku, lucunya adalah misalnya Tuhan ingetin suatu kisah atau suatu tokoh Alkitab, dan ternyata itu bisa relate sama apa yang lagi kita alamin sekarang. Dan mungkin ya aku bukan mau sok-sok relatein ya, cuma mungkin hari ini ada yang teman-teman lagi merasa seperti atau mengalami seperti ini. Tentang kamu gak sendirian, karena kita lagi berjuang bersama-sama, kita lagi kejar Tuhan bareng-bareng, kita lagi mau berdiam diri di hadirat Tuhan bareng-bareng. Makanya nama ibadah ini hashtag di rumah Tuhan aja. Kita percaya saat ini dimanapun kamu berada, kamu sedang berada di rumah Tuhan bersama saudara-saudarimu melalui JC online service ini. So, oh iya, sebelumnya I wanna say thanks first to all my crew hari ini yang nonton JC Depok Crew. Terima kasih banyak buat support kalian, teman-teman JC yang nonton. Support terus dalam doa untuk para JC Depok Crew, karena mereka berusaha support, puter otak, bikin konten untuk menghibur kita, untuk memberkati kita, untuk siaga buat kita, asik. Buat kita semua, biar bahkan sampai JC online service berjalan 3 minggu ini semua karena teman-teman JC Depok Crew yang benar-benar support dari rumah mereka masing-masing. So thank you so much guys buat support kalian dan kesatuan hati kita semua. Thank you so much. Dan aku mau say thanks juga buat my praise and worship team tadi yang sudah memberkati banget buat pujian dan penyembahannya, dan para pendoa syafaat yang sudah menaikkan doa-doa yang akan jadi pokok doa kita di keseharian kita pastinya. Thank you so much. We are so blessed by your service today. Teman-teman, firman Tuhan kita buka di Kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 12. Teman-teman, aku harapkan teman-teman bawa Alkitab atau ambil Alkitab kalian, mau yang versi buku ataupun aplikasi, ambil catatan kalian atau notes lewat handphone, dan kalian bisa catat apapun yang kalian dapat dari firman Tuhan hari ini. Oke? Kita buka bareng-bareng di 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 12. Nah, untuk mengawalinya, biasanya aku ketika baca firman Tuhan itu kayak membayangkan, kayak nonton film, karena memang jujur aku kurang suka baca sebenarnya. Tapi kita punya imajinasi, jadi ketika kita baca, kita membayangkan, kita cenderung membayangkan kejadian pada saat itu, sama kayak kita baca cerita sejarah. Dan di dalam Alkitab itu kan isinya kayak cerita-cerita dongeng, cerita-cerita sejarah, which is true, it happens a really long time ago. Dan yang uniknya adalah buku Alkitab yang kita pegang saat ini atau lewat aplikasi yang kita baca, itu benar-benar ajaib banget, teman-teman.
How come kita bisa baca berkali-kali, kita udah tahu cerita berkali-kali, tapi kita bisa dapat banyak hal yang berbeda setiap kali kita membaca? Karena kita percaya firman Allah adalah Allah sendiri, dan Allah sedang menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Amin. Nah, kisah kali ini, oke, kita mau kenalan lagi. Kalian sudah tahu kisahnya, kalian bahkan mungkin tahu orang ini. Kita mau kenalan lagi sama satu tokoh Alkitab di Perjanjian Lama yang bernama Elia. Oke? Nah, Elia ini, kalau di bayangan aku pribadi, imajinasiku ya, itu dia aku bilangnya, he is a tough guy. Gimana bilangnya? Dia itu kayak cowok-cowok yang tangguh, yang istilahnya tuh nggak mungkin banget takut dan gentar, nggak mungkin banget. Mungkin punya musuh banyak, tapi kayak dia tuh jagoan nih kalau kayak di film-film superhero yang kita nonton gitu. Dia tuh kayak om-om atau bapak-bapak yang keker gitu, yang pokoknya nggak ada yang bisa ngelawan dia. Karena dari pengalaman hidupnya, apalagi kita baca cerita dia yang paling heroik, yaitu ketika dia berhasil menerima tantangan challenge dari para pengikutnya Baal untuk bisa menurunkan api dan melihat Tuhan mana yang harusnya disembah. He did it, oke? Jadi challenge ternyata udah ada dari zaman dulu, teman-teman. Nggak cuma zaman sekarang doang dan ketika kita lagi di rumah aja gini. No, Instagram, TikTok, no. Challenge sudah ada dari zaman dulu ternyata. Dan kita tahu dari cerita itu bahwa Elia, Tuhan Allah yang berhasil menurunkan api. Bukan berhasil ya, Rip. Tapi memang Tuhan Allah kita doang yang bisa melakukan itu. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang bidangnya, keahliannya itu mengerjakan sesuatu hal yang mustahil. So, jangan takut teman-teman. Tuhan sampai bilang banyak banget kata jangan takut di firman-Nya, karena memang bagian dia, spesialis Tuhan Allah kita, itu adalah hal-hal yang mustahil, hal-hal yang kita nggak bisa lakukan, tapi cuma dia yang bisa lakukan. That's why Tuhan kita sangat amat ajaib, dan kita harus bersyukur dan lift up our gratitude for Him, karena dia benar-benar sebisa itu melakukan segalanya seindah itu. Bahkan kita yang rusak, kita yang hancur, itu dia buat indah. Amin. So, back to the Bible. Ketika habis kejadian heroik di mana Elia berhasil membuat api Allah turun, dan membuat para pengikutnya Baal chaos dan membuktikan bahwa Allah yang mereka sembah itu Allah yang berhala, yang salah, yang tipu-tipu, Nah, habis kejadian itu kita tahu bahwa Elia itu mendapat satu ancaman kematian, Jadi kayak dia diancam mau dibunuh sama ratu pada zaman itu, yaitu Ratu Isabel. Dan Elia sangat ketakutan. Bahkan saking ketakutan dia menyembunyikan dirinya di atas gunung. Bayangin, dia seorang nabi. Nabi pada saat itu adalah nggak cuma raja yang berharga di negeri pada saat itu, tapi juga nabi, karena itu perpanjangan tangannya Tuhan sendiri. Mereka penyampai pesannya Tuhan. Nah, yang lucu adalah, teman bisa kebayang nggak? Ternyata seorang cowok kayak Elia, dia bisa gentar dan takut karena ancaman seorang cewek. Macem kayak kita ngelihat ada status orang yang nyinyir sama kita. Dan lucunya si tough guy ini, dia malah takut diancam sama cewek. Maaf ya Bang Elia, aku nggak bermaksud ngeledekin kok. Dan dia depresi, dia stres, dia gentar hatinya. Bahkan kita melihat itu adalah titik titik terbawahnya Elia gitu pada saat itu. Saking depresinya dia, Tuhan, hal yang Tuhan lakukan ini yang keren banget dari cerita di ayat sebelumnya, di atas dari yang kita akan baca. Itu Tuhan sampai nyuruh Elia untuk makan dan tidur. Bahkan burung gagak disuruh Tuhan untuk bawain makanan buat Elia. Wow, my God, amazing banget ala Bapak kita. Aku kayak kalau lihat satu pasal ini tuh kayak amazing banget gitu loh sama apa yang Tuhan lakukan. Kita baca bareng-bareng ya. Jadi ini dia habis lari ke atas gunung, terus abis itu Tuhan Allah suruh dia untuk istirahat, makan, istirahat secara jasmani. Abis itu baru Tuhan Allah ngobrol sama menyatakan dirinya kepada Elia, which is pada saat itu Nabi memang harus bertemu secara seperti itu sama Tuhan gitu loh. Cuma saat ini Elia lagi di titik terbawah, dia itu lagi depresi, lagi stres, lagi takut. Kita baca bareng-bareng ya di 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Aku akan bacain buat kalian bisa baca bareng-bareng di rumah. Ayat 9. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang padanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Elia, aku ingatin sekali lagi, dia lagi di masa depresinya dia. Saat itu Nabi harus melaksanakan misinya Tuhan. Jadi kalau Nabinya pada saat itu lagi keadaan seperti itu, ya pesannya Tuhan tidak tersampaikan dong. Nah, lalu Elia jawabnya,
Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Kita bisa lihat di ayat ini betapa depresi dan betapa kesal dan marahnya Elia. Udah gue kan emang ngakuin ini buat lu Tuhan, gue yang setia sama lu, tapi negeri ini, jadi dia tuh kayak lagi overthinking gitu loh, jadinya depresi teman-teman di cerita ini, dan dia jadi marah sama Tuhan, bahkan mengasihani diri sendiri kayak gue nih yang ada buat lo Tuhan, gue nih ya mengasihani diri sendiri. Nah di ayat 11 lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Ada angin besar, dan sesudah angin datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan di situ. Lalu sesudah gempa datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan di situ. Sampai situ kita bacanya, oke? Nah, ada angin besar, ada gempa, ada api. Ini kayak wow, ini end of the world gitu. Karena pada saat itu Elia harusnya mencari Tuhan. Tapi kita bisa lihat gini. Kenapa aku bisa bilang relate sama kejadian ini? Karena Tuhan kasih pengertiannya ke aku adalah sama kayak kita di saat seperti ini, teman-teman. Sangat mudah sekali untuk kita bisa down, untuk kita bisa mikirin hal terburuk, negatif. Sangat mudah sekali untuk kita bisa mikirin yang kayak udahlah emang ini tuh udah mau kiamat atau enggak, udahlah emang ini bakalan susah terus, udahlah emang ini tuh kayak nggak ada harapan gitu di saat seperti ini. Sangat susah sekali buat kita untuk melihat hal yang baik, hal yang positif, hal yang kesannya kayak aduh iya deh gue percaya gue bakal baik-baik aja. Sangat susah sekali di keadaan seperti ini teman-teman. Kita lihat di berita, bahkan di keadaan rumah kita mungkin sangat susah sekali untuk menemukan Tuhan di saat seperti ini, dan kita mikirnya Tuhan hadir dalam wujud seperti ini. Kayak gimana tuh Kak maksudnya? Kayak misalnya ini tuh pasti Tuhan marah nih sama semua umat manusia, makanya ada virus corona. Ini pasti Tuhan marah nih sama, ini teguran buat kita semua, makanya kita tuh gempa. Ada mungkin beberapa yang memang Tuhan reveal seperti itu, dan memang dia mewujudkan diri seperti itu. Tapi kalau di cerita ini teman-teman, angin besar, gempa, api, tidak ada Tuhan di situ. Karena ternyata, kita lihat di ayat selanjutnya, oke, 12b. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Well, angin sepoi-sepoi basah itu adalah kayak angin biasa doang gitu yang kita biasa rasain di pinggir jalan atau kalau naik motor gitu, naik ojek online ya atau semacamnya. Nah, Tuhan hadir di bentuk yang angin biasa aja. Ini ngomongin cerita apa sih? Ini sebenarnya sharingnya simple banget, teman. Bukan tentang Tuhan hadir dalam wujud yang wow ini tuh emang kita dikasih bencana karena Tuhan lagi marah sama kita. I think di saat seperti ini bukan. Oke, justru di saat seperti ini ketika kita harus terpaksa di rumah aja dan memang harus mengikuti himbauan dari pemerintah, teman-teman. Dan aku tahu rasanya bosan banget, bahkan kalian liburan, kalian jadi lebih malas saat teduh, beberapa cerita yang aku dapat. Dan ya kayak ya udah bosan di rumah, nggak ada semangat, bahkan teman-temanku kayak nggak semangat kerja, nggak semangat nugas. Aku lihat di beberapa cerita dari teman-temanku. Nah, aku tahu sangat susah sekali untuk kita melihat hal yang positif, bahkan untuk kita mencari Tuhan di keadaan seperti ini. Bahkan ketika kita mencari Tuhan pun kita kayak nggak nemuin Dia, karena pikiran kita udah dibutakan, udah ditutup sama segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Padahal di minggu lalu JC Online Service dibilang sama Kak David bahwa kita harus mengakui kedaulatannya Tuhan. Oke, ini kita harus melihat dengan new dimension, kata Opa Niko. Oke, nah ini saatnya teman-teman. Tuhan mungkin nggak ngubah keadaannya, tapi Tuhan hadir dalam wujud yang berbeda, yaitu apa? Justru dalam hal yang biasa aja. Maksudnya gimana Kak? Mungkin Tuhan bukan hadir dalam wujud bencana, oke? Tapi Tuhan hadir ketika akhirnya kita mau nggak mau harus berdiam diri di rumah, dan akhirnya ya udah deh, gue udah nggak tahu lagi deh harus ngapain, gue emang harus berdoa deh. Di saat seperti itu, ketika kamu atau aku memutuskan untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, di waktu-waktu yang kita dari kemarin-kemarin sibuk mungkin, aduh Kak nggak bisa saat teduh karena kita sibuk. This is the time. Akhirnya Tuhan memberikan waktu yang banyak untuk resting, untuk istirahat di dalam Dia. Tapi ketika kita di saat seperti ini, bisa gak kita malah istirahat di dalam Dia? Bisa gak kita berdiam diri di rumah Tuhan? Di hadirat Tuhan berdua sama Dia? Bisa gak, tonton? Atau malah jatuhnya lebih males? Nah, Tuhan hadir di dalam, kalau
Kalau di ayat ini dibilang dalam versi bahasa Inggrisnya, oke, kalau baca di versi LNT version, aku baca New Living Translation, itu dibilang bahwa and after the fire there was the sound of a gentle whisper. This is it, guys. Tuhan hadir dalam wujud a gentle whisper. Kalau ngomongin tentang bisikan, bisikan itu berarti kita bisa dengar dalam kesunyian atau dalam kondisi yang ramai. Sunyi dan tenang, bukan? So, kalau hari-hari ini kamu nggak menemukan Tuhan, atau kamu nggak mendapati Tuhan, sepertinya Tuhan kayak nggak bisa kamu kejar, atau Tuhan terlalu jauh buat kamu. Ingat, hal pertama, bukan Tuhan yang bergerak. Kita mungkin yang bergerak jauh dari Tuhan. Hal yang kedua adalah, mungkin kita terlalu sibuk mikirin kayak, wah ini pasti bencana, wah ini emang wabah, akhirnya jadi takut, aduh nanti sekolah gue, ujian gue dibatalin, terus nanti gue gimana masa depan gue, bla 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 bla. Segala overthinkingnya kita. Padahal satu hal yang Tuhan mau, ketika kita kasih space buat dia, lalu kita bilang, Tuhan, oke, keadaannya kacau saat ini Tuhan, tapi sekarang aku mau tahu kalau kau tuh sebenarnya mau ngapain sih dalam kejadian ini. Kau mau aku ngapain Tuhan? Bergumul sama Tuhan, berdiam diri sama Tuhan. Di situ kamu akan mendengar a gentle whisper. A gentle whisper dibilang kenapa? Karena suara Tuhan itu katanya lembut, gentle, dan bisikan. Dan di situ ketika Elia mendengar the gentle whisper, dia tahu bahwa itu Tuhan. Dan akhirnya dia yang tadinya lagi depresi. Orang kalau lagi overthinking kayak gitu sebenarnya harus ngapain sih? Tuhan malah nggak ngeladenin depresinya dia loh. Padahal Elia itu berhak loh marah-marah. Tapi Tuhan nggak ngeladenin karena Tuhan tahu cara terbaik untuk menangani orang yang depresi atau seperti itu adalah dengan dikasih kerjaan, dikasih misi, dikasih tugas. Oke? Apa tugasnya? Abis itu kita lihat bahwa Elia disuruh mengurapi raja yang lain. Tuhan malah, ternyata Tuhan tuh lagi tetap mengerjakan masa depan yang lain buat bangsa Israel, teman-teman. Wow! So, di saat-saat seperti ini, ketika kita nggak lihat Tuhan, atau mungkin kita nggak ngerasain Tuhan, He's still working, teman-teman. But, you have to hear the sound of a gentle whisper. His gentle whisper. Bisikan dia. Bagaimana cara kita dengar, Kak? Dengan kamu memutuskan berdiam diri di hadapan Tuhan. Kasih ruang buat Tuhan. Ini bukan lagi tentang teman-teman JC, levelnya adalah, harus bangun pagi saat teduh, kalau mau makan doa. No, bukan cuma sekedar itu. Tapi bangun hubungan sama Tuhan. Spiritual journey. Di keadaan yang berbeda seperti ini, ketika kamu punya hubungan sama Tuhan dengan cara yang berbeda, it's gonna be amazing. Tuhan akan kasih kamu banyak banget jawaban, banyak banget harapan, teman-teman. Mungkin itu nggak sesuai sama apa yang kamu mau, tapi kamu percaya kalau apa yang dari Tuhan itu pasti yang terbaik. Kalau hari ini Tuhan mengizinkan semua wabah terjadi di sekitar kita, atau apapun kejadian buruk di sekitar kita, kita percaya bahwa kalau aku punya moto, Tuhan izinkan, Tuhan yang jamin, teman-teman. Dan pasti Tuhan punya alasan. Nah, kita find the lesson. Okay? In every season, in every reason, pasti ada lesson. Karena Tuhan lagi ngajarin kita sesuatu. Gimana cara kita tahu? Dengerin His gentle whisper. Okay? Dan di situ kita bisa tahu. Oh iya, Tuhan maunya gue begini. Oh iya, destiny gue begini. Okay, Tuhan maunya gue begini. Karena kalau kamu akan gini-gini aja, dan kamu gak ngejar dia sungguh-sungguh, kamu akan bosan, dan spiritual journey-mu sama Tuhan akan mati. Oke, aku nggak mau kalian seperti itu. Aku nggak mau kita semua seperti itu. Oke, kita percaya di hari-hari ini justru Tuhan akan mengungkapkan banyak hal, teman-teman, buat kita semua. Amin, amin. So be excited, oke? Stay safe, oke? Tetap jaga kesehatan karena Tuhan juga mikirin kesehatan sama kayak dia mikirin kesehatannya Elia. Tapi yang paling penting, teman-teman, bangun terus your spiritual journey with God. Oke, ini saatnya. This is the moment. Harus banget dengerin His gentle whisper. Kita harus fokus sama apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang Tuhan mau lakukan. Bukan cuma, kita boleh takut, kita boleh merasa kayak gimana, tapi ingat, gak boleh terlalu terfokus akan hal itu. Nanti kamu capek, kamu jadi gak bisa nemuin Tuhan di saat seperti itu. Percaya deh, oke? Justru di saat seperti ini, kita semua di-challenge, oke? Ini kalau ngomongin challenge lagi, kita di-challenge. Anak-anak Tuhan harusnya kasih sesuatu yang beda. Bahwasannya kita tetap bisa share the energy, the same spirit, teman-teman. Bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu buat kita, buat bangsa kita, buat dunia kita, teman-teman. Dan firman-Nya sedang digenapi. Ada amin? So today, itu doang pesannya. Aku harap kalian dapat pesan itu, teman-teman.
dimanapun kalian berada saat ini, dan aku mau berdoa, menutup ini dengan doa, dan aku mau berdoa buat kalian apapun yang lagi jadi pergumulan kalian saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, hari ini kami telah mendengar firman-Mu Tuhan, pesan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah firman ini menjadi rema buat setiap kami yang mendengar, Tuhan, yang melihat ini. Tuhan Yesus, siapapun kami, Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami, doa kami Tuhan. Kami percaya bahwa setiap pujian penyembahan dan doa yang dinaikkan gak pernah kembali dengan sia-sia, Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini aku mau berdoa Tuhan buat para teman-teman JC yang sedang menonton ini Tuhan, siapapun yang sedang menonton Tuhan, bahwasannya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna buat setiap dia. Tuhan, hikmat yang daripadamu, janjimu nyata buat setiap mereka semua yang nonton ini, teman-teman JC yang ada. Tuhan Yesus, apa yang sedang Kau kerjakan Tuhan, biarlah Tuhan kami bisa membangun hubungan lebih lagi bersama Engkau. Roh Kudus, mohon ingetin hati kami, mohon korek hati kami Roh Kudus, untuk kami bisa lebih tertarik lagi, lebih excited lagi. Kalau kami mau nyediain waktu, kami mau nyediain space buat Tuhan. This is our gratitude God. Dan kami mau bersyukur setiap hari apapun kondisi, bahkan kalaupun kondisinya semakin buruk Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa hebat, yang spesialisnya adalah hal-hal kemustahilan. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan buat hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan setiap keluarga-keluarga yang berkumpul Tuhan Yesus, semuanya Tuhan Kau yang lindungi, Kau yang lengkapi Tuhan. Dan Kau jamin apapun yang sedang terjadi di keluarga teman-teman yang hari ini sedang menonton Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk mendengar bisikan-Mu Tuhan, Your gentle whisper lebih lagi Tuhan. Hati-Mu sendiri biarlah Kau taruh di hati kami Tuhan, agar kami bisa menemukan di dalam rasa bosan kami, di dalam rasa takut kami ketemu sama Tuhan, dan kami bisa fokus dengan apa yang Tuhan mau kasih buat setiap kami semua. Tuhan Yesus, ketika kami menemukan Engkau, terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya. Tuhan, kami percaya berkat yang daripadamu, urapan yang daripadamu, janji yang daripadamu itu nyata dan amin. Dan kami percaya Tuhan bahwasannya kami akan terus naik, bukan turun. Kami adalah pemimpin Tuhan Yesus. Kami akan jadi kepala, bukan ekor Tuhan. Kami mengimani itu di dalam nama Tuhan. Dan dimanapun kami pergi Tuhan Yesus, kami membawa hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan, dan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan kami bisa membuat tempat itu jadi milik-Mu Tuhan Yesus, karena kami tahu kami adalah alat-Mu, kami adalah kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus dan semua darah-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Happy Sunday guys. Kalau butuh banyak info atau apapun, kalian bisa lihat di Instagramnya JC Depok, oke? YouTube-nya JC untuk ibadah JC online service, dan kita mungkin masih lakuin sampai minggu depan. Dan kalau mau tahu hal yang lebih banyak lagi, nanti bisa ke line JC Warrior, bisa menghubungi kakak-kakak JC yang ada, ataupun melalui DM IG JC, oke? See you guys!